Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik ya, tentunya untuk kita simak nanti, dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita. Dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Encep Syihabuddin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bedu minum sekuteng enaknya di Karawang. Cakep. Kang Bedu yang ganteng kumaha damang. Makan sekuteng di rumah si Dulah. Cakep. Ganteng alhamdulillah. Ya. Sehat ya Kang Bedu ya. Sehat. Alhamdulillah, berkah selalu untuk Kang Bedu dan keluarga. Seperti para calon bidadari surga yang hadir hari ini. Yang mana? Lihat wajah-wajahnya Masya penuh Allah. dengan rasa bahagia. Insya Allah. Baik, kita Siap. sapa di para calon bidadari surga dari mana saja. Sudah ada dari Majelis Taklim Husnul Khotimah Cibung Bulang Bogor, Majelis Taklim Nurul Yakin Bekasi, Majelis Taklim Al Huda Sukabakti Curug Tangerang, Majelis Taklim Al Mustaqim Depsos Cikarang Barat. Assalamualaikum. Suaranya kompak luar biasa ya, semangatnya juga kelihatan. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Bu. Bu. Au. Bener mau tanya boleh? Hubungan anak ibu dengan ayahnya sekarang seperti apa? Anak ibu baik-baik aja? Ada yang hubungan anak dengan ayahnya renggang? Enggak ya, semua alhamdulillah baik-baik saja Bu ya. Ya. Karena banyak Bu, kita lihat ya, ada anak yang memang tinggal serumah sama ayahnya tapi nggak deket sama ayahnya. Nah bahkan ngobrol juga jarang. Biasanya ini terjadi karena bapaknya tuh udah capek cari nafkah. Ya, urusan ngasuh anak jadi diserahkan ke istrinya. Iya, ke ibunya ya, betul ya. Dan akhirnya apa? Anak jadi kehilangan figur ayah Bu, sebagai pembimbing, sebagai panutan dan juga sebagai pelindung. Jadi ayah tuh sepertinya hanya sekedar nama aja Bu ya. Ayah, punya ayah, tapi tidak ada sosok yang dihadirkan oleh ayahnya. Nah ini yang akan nanti dibahas oleh Us ya. Ketika ayah hanya sekedar nama, walaupun sibuk bekerja, seorang ayah juga punya kewajiban atau wajib membersamai tumbuh kembang anak. Sayang sekali ya kalau sampai harus melewatkan perkembangan dan pertumbuhan anak dari seorang ayah. Gak bisa melihat, sayang gitu kan. Tahu-tahu gak kerasa udah SD anaknya, udah kuliah, udah kawin. Jadi gak melihat prosesnya tuh ya. Betul. Sayang sekali ya Us ya. Sayang sekali. Nah kita bahas Us ya. Siap. Ini langsung aja kita dengarkan sama-sama yuk tausiah dari Ustadz Encep Syihabuddin. Silakan Us. Baik, terima kasih Kang. Sama-sama. Iya, sama-sama Us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli bumbu, beli ayam, beli buah mangga,
Ibu-ibu yang jawab salam, hidup berkah masuk sur. Dulung dung pak dung dung. Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang hadir di hadapan saya, Masya Allah, cantik-cantik, senyumnya berseri-seri, dari kejauhan udah mirip kayak bidadari, pas saya deketin ternyata udah nini. Saya doakan insya Allah murah rezeki. Amin ya robbal. Tema kali ini mohon nanti disampaikan sama suami-suami kita, atau mudah-mudahan suami ibu hari ini pagi ini nonton Jalan Dakwah. Apa temanya tadi, Bu? Ketika ayah hanya sekedar nama. Ini sebetulnya pelajaran juga buat saya. Saya juga ayah, Kang Bedu juga. Hah? Ini bukan anaknya. Nakal. Kalau saya ayah, kalau Kang Bedu Dedi. Beda. Saya ayah. Gak pakai sugar. Dedi. Buat ayah-ayah dimanapun Anda berada, atau ibu nanti boleh sampaikan ke suaminya, ya memang menjadi seorang ayah itu capek, berat, luar biasa. Harus juga mencari nafkah, tapi kita pun sebagai seorang ayah harus hadir untuk anak-anak kita. Tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir secara emosional. Kenapa? Jangan sampai anak-anak kita tidak masuk ke dalam kelompok yang fatherless. Apa tuh bahasanya, bahasa ibunya tuh? Keren banget tuh bahasanya. Ya, ayah tapi nama doang. Nah, ini ada beberapa hal yang membuat anak-anak kita, yang membuat anak-anak di luaran sana, ayahnya ada, tapi kok kayak nggak ada ayah. Atau memang ayahnya nggak ada, misal karena ayahnya meninggal, atau ayahnya LDRan karena kerjanya di luar kota, atau karena ada perceraian di antara orang tuanya. Nah, bagi kita, bagi ayah, bagi suami ibu yang sekarang normal kerjanya masih dekat rumah, ibu nggak cerai juga sama suami, bagaimana caranya agar seorang ayah ini hadir bukan hanya secara fisik tapi secara emosional. Kadang ada ayahnya tapi anak tuh nggak deket. Ayahnya ada tapi nggak berasa ada ayah. Apa alasan suami kita? Misal kalau ditegur sama ibu, papa lihatkan anak kita, kata Ceedoh ke Mang Udin. Kata Ceedoh, papa lihatkan anak kita, lihat sudah besar, anak kita sudah ABG. Anak ABG itu harus kita dampingin, karena tugas untuk mendidik anak, mengasuh anak bukan mamah doang, papa pun harus hadir. Apa jawaban suami kita? Mamah ngerti kan kalau papa ini sudah jadi manajer sekarang. Mohon maaf, papa ini sibuk urusan mendidik anak, silahkan mamah aja, papa tugasnya cari duit. Salah atau benar? Seorang suami tidak hanya tugasnya mencari nafkah, tapi seorang suami tugas dia satu, pendidik bagi anak. Surat Luqman ayat 13 dicontohkan sama Allah. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ayat ini ibu bapak mencontohkan ke kita bahwa tugas seorang ayah bukan hanya memberikan nafkah, tapi tugas seorang ayah sebagai apa? Pendidik. Buat siapa? Buat anaknya. Di ayat selanjutnya di surat Luqman, gimana caranya biar anak mau sholat, anak berbakti kepada kedua orang tua, dan anak juga menjadi anak yang tidak sombong. Jadi tugas ayah selain sebagai pencari nafkah, sebagai apa?
pendidik, dan yang kedua tugas ayah adalah sebagai pelindung untuk anak-anak. Bahkan ada yang ketiganya, tugas ayah adalah sebagai sahabat untuk membersamai anak-anaknya. Ayah sama anak curhat, Kang Bedu. Iya. Anak ada masalah, papa. Iya anakku. Aku boleh curhat nggak? Boleh. Ada masalah apa anakku? Aku kan maklum ya Pak ya, kan turunan dari papa nih, aku tuh ganteng banget. Itu papa sadar. Papa banget kan? Iya. Aku tuh kayak gimana gitu ya, dikerumunin sama cewek-cewek gitu ya. Biasa. Papa dulu dikerumunin laler. Aku mau curhat ke ayah, aku sebagai laki-laki harus gimana ya? Aku tembakin satu-satu atau gimana ya? Jangan pernah merasa diri kita paling ganteng. Ayah. Jangan mencari validasi dari wanita. Tapi biarlah wanita itu yang memvalidasi. Biarlah wanita itu yang menilai siapa kita. Tidak perlu kita jelaskan siapa kita. Kita adalah. Karena di atas ketoprak masih ada kerupuk. Iya, siap. Setuju. Intinya Kang Budu, Ibu ya, ayah itu harus jadi teman sahabat buat anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak nyaman curhat, nyaman cerita di luaran. Lebih baik anak curhat sama siapa? Sama ayahnya, sama orang tuanya begitu. Oke, baik. Tepuk tangan Ibu untuk Ustadz Cep. Dari fungsi ayah selain menjadi pencari nafkah, menjadi pendidik, juga pelindung dan juga menjadi sahabat bagi anak. Betul ya. Jadi sosoknya memang terasa sekali untuk anaknya. Iya, ya. Betul sekali. Baik, kalau gitu saya juga ingin merasakan sosok kehadiran jamaah dengan bertanya. Jadi sekarang udah mau kasih kesempatan untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Mau saya, Bu? Ya. Ibu kan udah ada di mic. Silakan. Siapa? Sebelah mana? Mana? Yang mana? Iya, silakan boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dwi dari Majelis Taklim Al-Huda Curug Sukabakti Tangerang. Namanya Dwi? Iya, Dwi. Berarti anak nomor kedua. Satu ya. Kedua. Jadi saya mau curhat nih Pak Ustadz. Setelah mendengar tausiah tadi, saya jadi keinget anak-anak di rumah. Karena kebetulan anak-anak saya ini tuh suka sedih ngelihat ayahnya gitu. Nah jadi memang saya dengan mantan suami itu sudah berpisah 3 tahun yang lalu seperti itu. Anaknya suka sedih? Iya. Lihat ayahnya? Iya. Oh ini yang viral yang anaknya kalau nggak mau dijemput sama bapaknya. Itu beda lagi. Oh dijemput mama, ayah hitam. Itu beda lagi kamu tuh. Itu beda lagi. Bukan itu anaknya. Bukan. Iya. Jadi memang setelah selesai itu cerai gitu, saya tidak pernah membatasi mantan suami saya itu untuk bertemu dengan anak saya. Karena saya menyadari penuh bahwa memang mungkin ada mantan suami atau mantan istri tapi tidak ada mantan anak maupun mantan ayah. Seperti itu. Sepakat. Ya. Jadi saya memang juga merasakan bahwa setelah selesai itu mantan suami saya sering main ke rumah, telepon, video call anak-anak saya seperti itu. Terus ibu tanggapinya nggak tergoda lagi kan? Nggak kan? Oh, bukan. Oh, iya, jadi setelah itu saya ngerasa kok akhir-akhir ini tuh jarang ya untuk main lagi sama anak-anak, terus juga telepon, terus video call seperti itu. Setelah saya cari tahu, saya datang ke kantor mantan suami saya, ternyata memang sudah nikah dengan istri barunya seperti itu. Baik. Nah, setelah menikah dengan istri barunya ternyata memang dilarang dengan istri barunya karena istri barunya itu cemburu seperti itu. Dilarang ketemu sama anaknya. Ya, anak-anaknya. Karena kan istri barunya khawatir kan. Pasti. Takutnya bukan cuma ketemu anaknya. Mamahnya juga hadir. Ketemu biang gulanya ya kan. Iya, nanti jadinya CLBK. Iya, ngerinya gitu. Terus saya juga memahami karena mungkin istri barunya juga sedang hamil, jadi mungkin moodnya juga sedang tidak baik seperti itu. Harus jadi ayah siaga kan buat istri barunya ya kan karena sedang hamil mungkin. Iya betul. Nah tetapi saya juga sedih karena melihat anak-anak saya itu suka nangis diam-diam di kamar karena merindukan ayahnya seperti itu. Jadi kan mungkin nggak ada juga ya orang tua yang ingin melihat
anaknya itu sedih karena merindukan sosok seorang ayah seperti itu. Baik. Mungkin itu ceritanya. Saya bertanya apakah solusi terbaik mungkin Ustadz ketika kondisinya seperti itu, karena saya sendiri sebagai orang tua tidak ingin melihat anak saya terlihat tidak mempunyai orang tua atau kehilangan sosok seorang ayah seperti itu. Baik. Terima kasih, itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang itu situasi yang memang harus segera dicari jalan keluarnya. Betul sekali. Yang biasa mendapatkan waktu kasih sayang perhatian dari sosok ayahnya walaupun sudah berpisah, tapi ketika ayahnya menikah lagi, ya waktunya sudah mulai berkurang, bahkan nggak ada untuk anaknya. Karena tadi sudah punya istri lagi dan istri barunya cemburu. Melarang untuk ketemu anak-anaknya, khawatir alasan dia jadikan alasan kali ya. Pasti. Mau ketemu emaknya kali bukan anaknya gitu. Padahal kan kita nggak tahu ya. Nah, bagaimana nih? Baik. Untuk situasi seperti ini, silakan. Lanjut. Udah sampai sini aja jawab, Bos. Bu. Akan saya garis bawahi pernyataan dari Teh Dwi. Saya garis bawahi, kemudian saya stabiloin tuh. Mungkin ada mantan istri, ada mantan suami, tapi tidak ada mantan. Maka anak dari Teh Dwi dan mantan suaminya, anak ini ibu, Teh Dwi punten, anak ibu punya hak penuh atas orang tuanya, atas kasih sayang. Kasih sayang dari ibu dan mantan suami ibu, anak ini punya hak penuh walaupun sekarang suami ibu sudah tidak sama ibu. Makanya ketika istri barunya, mohon maaf, melarang untuk ketemu, apalagi alasannya karena cemburu, itu termasuknya zalim sama anak. Kenapa? Karena anak ini punya hak penuh atas orang tuanya. Kemudian apalagi untuk Teh Dwi, ini luar biasa. Masih muda tapi sudah dewasa banget cara berpikirnya. Iya. Apa? Tadi Teh Dwi masih memikirkan hubungan mantan suami dengan apanya? Istrinya. Dengan istrinya. Dia lebih baik mengalah. Dia sedih sendiri walaupun lihat anaknya nangis kan? Tapi ya mau gimana, suaminya sudah punya istri lagi. Maka apa yang harus dilakukan oleh Teh Dwi? Yang pertama, tetap harus ada komunikasi dengan suaminya. Ibu tetap jaga hatinya, kepalanya dingin, jangan pakai emosi. Kalau saya jadi ibu, jadi Teh Dwi udah emosi duluan itu, langsung WA, enak aja lu ya. Jangan mentang-mentang ya. Anak aku punya hak atas suami kamu. Oh, WA ke istrinya. Ya. WA-nya ke istrinya. WA istrinya langsung, kan yang ngelarang istrinya. Oh iya. Oh jadi WA ke istrinya ya. Kalau dari istrinya. Iya. Langsung Huruf besar semua tuh. Huruf besar semua ya. Gitu. Tapi Teteh jangan gitu. Yang pertama, Teteh harus dengan kepala dingin komunikasi. Yang kedua, kalau mau ketemuan, silahkan ketemuan di tempat netral. Dan yang ketiga, Teteh silahkan ajak satu orang public figure atau kiai atau siapa di situ yang bisa ngenasehatin suami barunya, istri barunya. Iya. Bisa Kalau memediasi ya. Yang memediasi, betul bisa sekali kan, mediasi. betul. Oke. Jadi intinya tetap ya dituntut hak anak itu atas karena masih atas punya anak hak itu kepada suaminya. Betul, masih punya hak anak. Pada mantan suaminya ya. Iya, betul. Karena sekali. ini bukan mantan anak nih, tetap jadi anak. Tetap anak. Sang ayah pun tetap harus bertanggung jawab walaupun dia sudah menikah lagi. Karena itu masih anaknya. Mau bertanggung jawab terhadap pendidikannya, nafkahnya segala macam. Yes, that's right. Enggak berhenti itu ya. Wajib ya. Wajib. Walaupun dia sudah menikah lagi. Iya. Tenang Bu. Anak ibu masih mendapatkan hak harusnya ya dari mantan suami ibu. Itu adalah tetap ayahnya. Hak nafkahnya, pendidikan, ya. kasih sayangnya tetap harus betul didapatkan. Sekali. Jadi ibu nggak usah khawatir. Yang penting adalah bagaimana ibu mencari jalan keluar terhadap istrinya yang melarang, tapi dengan cara yang bijak dan baik. Kalau perlu diajak orang netral yang bisa memediasi pertemuan itu dan dapatkan solusi jalan keluar. Iya betul sekali. Seperti itu Yos ya. Iya. Baik. Bagaimana Teh Dwi, aman? Sudah. Iya. Tepuk tangan untuk Teh Dwi ya. Baik, itulah mudah-mudahan bisa ketemu jalan keluarnya ya.
Dan setelah ini kita akan kembali lagi, jamaah jangan kemana-mana. Uus masih akan membahas tentang tema kita hari ini, ayah hanya sekedar nama. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju